Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrick Torika Kotri. Pada kali ini saya akan mewawancarai orang tua saya sendiri yang bernama Ini Yomil Arniasi, ibu kandung dari Muhammad Fatir Torik Al-Kadri. Ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, apa saja masalah perkembangan fisik motorik anak dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi kita akan bahas tentang perkembangan motorik adik kita sendiri yang sekarang duduk sebagai kelas 3 SMA. Jadi dia itu waktu kecil dia kurang aktif. Dia misalnya dia lagi sakit, dia tidak pernah menangis, dia tidak pernah bereaksi, hanya diam. Itu yang membuat saya bunda dulu sempat merasa was-was, kira-kira dia ini kenapa. Tapi seiring waktu bertambahnya usia, ternyata dia aktif, malah dia sangat lincah. Terus dia untuk menulis pun dia menggunakan tangan kiri, yang biasanya orang bilang itu kalau tangan kiri imajinasinya lebih besar. Alhamdulillah sampai sekarang dia di waktu kelas 3 perkembangannya sangat baik dibanding waktu dia masih kecil. Jadi perkembangan fisik motoriknya ini sangat terlihat jelas perkembangan usianya. Iya. Fisik motoriknya pun berkembang. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja masalah perkembangan intelektual anak dan bagaimana cara mengatasinya? Perkembangan intelektual dari adik tadi itu Muhammad Fitra Nabil Al-Hakim, pada masa-masa sekolahnya dia masih diam, dia betul-betul pendiam. Sampai-sampai gurunya itu sering bertanya ke saya, kenapa ini anak sering diam di kelas. Tapi ternyata dia punya rasa peduli yang besar, dia punya rasa perhatian sama kakaknya kita, sama adiknya, sama orang tua. Ternyata kepeduliannya sangat besar. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa saja masalah perkembangan bahasa anak dan bagaimana cara mengatasinya? Alhamdulillah kalau masalah perkembangan bahasa dia sangat baik, karena kita dalam rumah juga berbahasa yang baik dan benar. Malah kita jarang menggunakan bahasa daerah, apalagi bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa yang kurang pantas diucapkan, itu sangat-sangat jarang yang saya sebagai ibu terapkan ke anak-anak saya. Jadi alhamdulillah dari tutur kata, cara berbahasa, cara berbicara, alhamdulillah sangat baik. Baik itu anak Nabil kita maupun adik kita. Selama ini ada masalah tidak dalam perkembangan bahasa? Tidak. Seperti yang tadi saya Karena bilang, alhamdulillah tidak ada. penerapannya dari kita. Iya, alhamdulillah tidak. Alhamdulillah anak-anak saya, kita, adik kita, Nabil, semua berbicara berbahasa yang baik. Baik itu di dalam rumah maupun di lingkungan luar. Oke, langsung lanjut saja ke pertanyaan keempat. Apa saja masalah perkembangan sosial anak dan bagaimana cara mengatasi? Kalau perkembangan sosial, alhamdulillah pergaulannya yang wajar, karena sejak kecil kita, adik-adik kita semua, saya tidak terlalu membiarkan bergaul di luar. Saya membatasi dan saya memberikan kegiatan seperti latihan sepak bola. Adik saya yang perempuan saya kasih latihan karate. Pokoknya saya sebagai orang tua memberikan bimbingan di jalan yang bisa bergaul dengan orang-orang yang baik, seperti itu. Jadi bersosialisasinya juga alhamdulillah baik. Jadi perkembangan sosialnya dari dulu memang sudah baik. Iya,
dia jarang emosi gitu. Dia karena memang dia dari kecil jarang bicara, jadi saya kadang tidak tahu kapan dia emosi. Dan kalau dia jarang dia tidak menatap wajah saya saat bicara, itu berarti dia lagi kesal mungkin sama saya. Tapi alhamdulillah dia tidak pernah berkata kasar, tidak pernah dia bisa mengontrol emosinya seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Apa saja masalah perkembangan kesadaran beragama pada anak dan bagaimana cara mengatasinya? Alhamdulillah dia itu Muhammad Putra Nabi Hakim termasuk kita dari kecil, karena kebetulan rumah berada di depan masjid, jadi tempat bergaulnya ya sering ke masjid. Terus setelah lulus dari sekolah dasar, saya ingin anak-anak saya bisa mendapatkan pendidikan agama, jadi saya masukkan di sekolah sekolah Islam, sekolah menengah pertama Islam. Jadi setidaknya ada bimbingan dari sekolah Islam tersebut. Jadi selain saya membimbing di rumah, ada juga yang didapatkan dari ilmu di sekolah seperti itu. Dan alhamdulillah setelah SMA masuk di SMA negeri, tempat bergaulnya sekarang di masjid. Kalau ada yang butuh untuk azan, dia yang azan, termasuk kita. Jadi seperti itu cara saya mendidik anak-anak saya, alhamdulillah. Itu saja pertanyaan dari saya kepada orang tua saya sendiri. Terima kasih atas waktu tak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.